Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channel gua Faras Fadilsyah. Kali ini gua pengen jawab beberapa pertanyaan dari komen YouTube teman-teman semua. Banyak yang nanya nih, dan memang harga dari Innova Second Reborn itu sudah mulai kompetitif, sama juga Fortuner VRZ seperti itu. Ada yang nanya buat keluarga ataupun road trip dan lain sebagainya, ini bagus yang mana, seperti itu. Dan for information juga, tahun ini kemungkinan Fortuner terbaru itu akan masuk ke Indonesia, seperti itu. Nah, jadi pertanyaan besarnya adalah lebih worth it mana, beli Fortuner VRZ atau Reborn? Kebetulan gue dulu sempat punya Fortuner, tapi bukan VRZ ya, gue VRZ nyobain sama teman gue. Cuma gue udah tahu gambaran gimana kalau punya Fortuner seperti itu. Dan juga Innova di belakang gue Reborn ini. Pertama adalah untuk buat keluarga. Kalau ngomong plus minus, buat keluarga memang lebih nyaman Innova. Memang Innova ini diperuntukkan buat mobil keluarga ya, sudah jelas ya, Kijang apalagi gitu ya. Lalu dia lebih lega. Dah, Fortuner VRZ itu dia bangkunya itu emang agak sedikit sempit guys. Jadi gue agak keluhan kalau naik VRZ ini, mungkin badan gue agak sedikit besar. Itu posisi joknya itu memang tidak selebar dari Innova Reborn seperti itu. Nah, Innova Reborn punya kelebihan untuk keluarga, memang bangkunya jauh lebih besar ketimbang VRZ. Apalagi di kemudi depan, bangku dari Innova Reborn memang lebih besar untuk menopang punggung. Jadi untuk jarak jauh, Innova Reborn ini memang lebih lebih worth it untuk buat keluarga, apalagi untuk teman-teman berkendara buat jarak jauh, berkendara buat mudik buat keluarga. Tentunya Innova Reborn sesuai dengan peruntukan keluarga. Nah, perbedaannya memang di situ plus minus buat keluarga. Terus di sini kalau buat keluarga ya lagi-lagi kalau saya lebih pilih Innova Reborn tentunya gitu. Nah, tapi komparasi Innova Reborn teman-teman harus juga dengan mesin dieselnya. Jadi kalau teman-teman mau komparasi Innova Reborn sama Fortuner, harus pakai mesin dieselnya dengan VRZ yang mesin dieselnya. Memang secara teknis mesin VRZ itu lebih bagus ya, ada turbonya, dan aku kurang tahu kalau yang Venturer itu ataupun yang CP diesel ada turbonya gitu. Teman-teman bisa cek nanti dan bantu komen juga seperti itu. Tapi yang jelas kalau buat keluarga Innova memang lebih nyaman seperti itu. Lalu yang kedua adalah soal tampang. Nah, memang ini perdebatan nih, selera. Kalau teman-teman beli Venturer, tampangnya gimana sama VRZ? Harga secondnya kompetitif, ya itu selera ya. Tapi tentu memang stigma di masyarakat Fortuner itu lebih di atasnya Innova. Jadi kalau teman-teman beli juga untuk membanggakan keluarga, membanggakan diri, gak ada salahnya beli Fortuner. Cuma jangan arogan di jalan kalau pakai Fortuner, karena stigma Fortuner itu jelek. Jadi teman-teman kalau pakai Fortuner memang yang arogan di jalan seperti itu. Nah, lalu kelebihannya apa? Kalau plus minusnya tadi, memang kalau tampang kita katakanlah saya berikan Fortuner VRZ yang lebih bagus seperti itu. Lalu untuk spare part order deal sama lah ya, karena ini common part semua gitu. Bahkan basis dari Innova juga dari Fortuner seperti itu, dan lebar-lebarnya mirip. Jadi kalau teman-teman dari bawa Innova ke Fortuner tuh pasti chemistry-nya nggak akan jauh beda tuh guys, karena memang lebarnya mirip, panjangnya mirip-mirip, dan memang sasisnya dengan sama seperti itu guys. Nah, jadi pertanyaannya guys, kalau teman-teman lebih ada yang nanya Fortuner apa Innova, dibalikkan lagi kepada teman-teman semua. Kalau ngomong ground clearance, baik lagi kalau teman-teman misalnya kampungnya sangat jelek, jalannya seperti jalan di Lampung, nah itu pakai Innova cukup sebenarnya dengan ground clearance-nya. Tapi tetap Fortuner yang lebih proper, karena ya gak bisa dibohongi, dia emang diciptakan untuk SUV, sedangkan ini MPV seperti itu. Jadi dari sisi itu teknis Fortuner lebih unggul seperti itu. Tingginya, mesinnya juga untuk menerjang banjir, walaupun mobil tidak didesain untuk menerjang banjir, Fortuner tetap lebih tinggi kap mesinnya, karena pasti intake airnya posisinya lebih di atas sih, seperti itu gitu guys. Jadi kalau teman-teman balik lagi pertanyaannya, mau Fortuner VRZ atau Innova diesel Venturer, nah itu balik lagi untuk teman-teman. Jadi sebenarnya overall secara experience itu gak jauh beda sih gitu. Jadi teman-teman bisa pilih aja mau yang mana. Kalau perbandingan dari
dorongan, perbandingan dari desain, itu balik lagi dari selera teman-teman. Tapi yang Venturer itu nggak jelek juga, bahkan Venturer pejabat-pejabat pada pakai itu, karena kalau teman-teman juga mau merakyat, teman-teman bisa pilih pakai Kijang juga, karena Kijang itu dibilang wah banget enggak, dibilang murahan juga enggak, itulah kelebihan Kijang seperti itu. Ya mungkin itu guys, overall seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dibalikan lagi ke Anda, tapi yang bisa saya berikan experience adalah gak jauh beda memang antara Fortuner, VRZ sama Innova Venturer seperti itu. Memang experience-nya lebih ke peruntukan. Ya tadi kalau teman-teman mau beli keluarga mungkin saya sarankan pakai Fortuner, pakai Innova. Tapi kalau teman-teman lebih ke perjalanan dinas, kantor yang memang untuk menerjang jalan rusak, tentunya pakai Fortuner. Dan ini harga secondnya cukup bersaing, teman-teman bisa melihat kondisi di pasar mobil second itu memang cukup bersaing seperti itu. Tinggal kembali lagi ke peruntukannya. Dan jangan malu juga misalnya pengen beli Kijang, kan Fortuner lebih di atas bang kastanya, iya betul, cuma kalau teman-teman beli Venturer ya itu keren juga gitu, dan itu kalau buat keluarga itu lebih nyaman. Itu sih guys perbandingannya. Apalagi yang diesel bisa dioprek-oprek. Temen gue punya Fortuner udah dimodif, udah pakai udah pakai remap seperti itu, dia malah makin keren gitu. Jadi itu guys video gue kali ini. Jangan teman-teman kalau mau nanya lagi, gue bikin konten pertanyaan-pertanyaan, boleh juga komen di bawah. Makin ramai makin seru. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Gitu Halo aja. guys, review. Mantap.